Halo semua, balik lagi ke channel saya. Kali ini saya akan membahas kombinatorika, yaitu bab terakhir di matematika diskrit 1. Nah, kombinatorika itu adalah salah satu cabang dari matematika yang mempelajari bagaimana kita mengatur beberapa objek dalam himpunan. Misal, saya punya forum online, kemudian forum online itu harus memuat 6, 7, atau 8 karakter password. Nah, setiap karakternya bisa huruf kapital atau angka. Nah, ada berapa banyak sih password yang berbeda yang dapat dibentuk? Contoh lainnya misalnya bagaimana mengatur starting line up dari sebuah timnas sepak bola yang terdiri dari 23 pemain dan 3 diantaranya adalah penjaga gawang. Dengan syarat, misalnya setiap starting line up yang berbeda tersebut harus ada satu penjaga gawang yang bermain. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang kombinatorika, tentang kombinasi dan permutasi, kita harus tahu dulu aturan dasar berhitung. Nah, aturan dasar berhitung ini sangat penting. Kenapa? Karena kita menghitung semua kemungkinan. Ada 4 aturan dasar berhitung, yaitu aturan penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Nah, yang pertama ada aturan penjumlahan atau addition rule. Misal saya punya pekerjaan T1 dan T2. T1 ini dilakukan dengan N1 cara, kemudian T2 ini dilakukan dengan N2 cara. T1 dan T2 ini saling lepas dan tidak berhubungan dan tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Maka di sini akan ada N1 plus N2 cara untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, contoh pertama misalnya satu kelas ada 10 mahasiswa, 15 mahasiswi. Ada berapa banyak kemungkinan terpilihnya ketua kelas di kelas tersebut? Baik mahasiswa maupun mahasiswi ini kan tidak ada hubungannya. Artinya, saya punya 10 cara untuk memilih mahasiswa dan 15 cara untuk memilih mahasiswi. Sehingga total dengan aturan penjumlahan tadi akan ada 10 tambah 15 kemungkinan. Nah, contoh kedua, misalnya ada sebuah kedai minuman. Dia menyediakan 7 jenis teh, 12 jenis kopi, dan 15 jenis susu. Kemudian Anda punya voucher untuk mendapat 1 minuman gratis. Nah, ada berapa banyak sih minuman berbeda yang bisa Anda pilih? Sebenarnya ini sama aja seperti tadi, jadi akan ada 7 cara untuk memilih teh, kemudian 12 cara untuk memilih kopi, kemudian 15 cara, sehingga total ada 7 plus 12 plus 15 minuman yang dapat dipilih. Nah, yang kedua ada peraturan perkalian atau multiplication rule. Jadi misal ada ada 2 pekerjaan, T1 dan T2. T1 ini dilakukan dengan N1 cara, kemudian T2 ini dilakukan dengan N cara. Kemudian 2 pekerjaan tersebut saling terkait dan dilakukan secara berurutan. Maka akan ada N1 kali N2 cara untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contoh, di sebuah kelas terdapat 10 mahasiswa dan 10 mahasiswi. Kemudian ada berapa cara untuk memilih ketua kelas yang laki-laki, kemudian wakilnya yang perempuan. Nah, untuk memilih ketua kelas, saya bisa melakukannya dengan 10 cara. Karena ada 10 mahasiswa di sini. Kemudian untuk memilih wakil, itu akan ada 15 cara. Karena ada 15 mahasiswi di sini. Sehingga total ada 10 kali 15, yaitu 150
banyak cara untuk memilih ketua dan wakil ketua. Nah, contoh kedua, misal di sebuah kedai minuman, dia ada 3 jenis ukuran gelas atau cup, yaitu kecil, sedang, dan besar. Kemudian ada 12 jenis minuman juga. Nah, ada berapa banyak kemungkinan sih menu berbeda yang dihasilkan? Misal di 12 jenis minumannya itu ada jus jeruk, kemudian ada jus alpukat, dan lain sebagainya. Nah, di jus jeruk itu punya 3 ukuran, misalnya ukuran cup yang kecil, yang sedang, dan besar. Nah, begitu juga dengan yang alpukat, dia punya ukuran kecil, sedang, dan besar. Dan begitu juga untuk jenis minuman lainnya. Nah, sehingga untuk memilih ukuran cup itu akan ada 3 cara. Kemudian untuk memilih jenis minumannya ada 12 cara, sehingga total akan ada 3 kali 12, 36 menu berbeda. Nah, ketiga, ada yang namanya aturan pengurangan atau subtraction rule. Misal saya punya 2 pekerjaan T1 dilakukan dengan N1 cara, kemudian T2 dilakukan dengan N2 cara. Kemudian antara T1 dan T2 ini ada irisan, ada keterkaitan. Maka kita tidak bisa langsung menggunakan aturan penjumlahan atau addition rule, tapi kita juga harus menguranginya dengan banyak irisan cara. Nah, kalau saya gambarkan dengan diagram Venn misalnya, di sini ada 2 buah himpunan, di mana ada himpunan N1 untuk menyelesaikan pekerjaan T1, kemudian ada himpunan N2 untuk mengerjakan pekerjaan T2, kemudian di sini ada irisan. Nah, untuk bisa menghitung banyaknya kemungkinan pekerjaan T1 dan T2, kita tidak bisa langsung menjumlahkannya dengan N1 plus N2. Tapi kita juga harus mengurangi dengan irisannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Contohnya, ada berapa banyak string biner dengan panjang 6 karakter yang dimulai dengan 1 atau diakhiri dengan 00. Nah, sebenarnya di sini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu adalah string biner yang diawali dengan 1. Contohnya misalnya 100 110. Kemungkinan kedua, string biner yang diakhiri dengan 00. Contoh misalnya 010 100. Kemudian ada kemungkinan ketiga, yaitu string biner yang diawali dengan 1 kemudian diakhiri dengan 00. Nah, kalau saya gambarkan di diagram Venn, kurang lebih seperti ini. Saya punya 2 buah himpunan 1 dan himpunan 00. Di mana himpunan 1 ini adalah string biner, himpunan string biner yang diawali dengan 1, kemudian himpunan 00 ini adalah himpunan string biner yang diakhiri dengan 00. Kemudian terdapat irisan di sini. Nah, kita coba pecahkan semua kemungkinan tersebut. Himpunan 1 yaitu semua string biner yang diawali dengan 1. Nah, kita ketahui bahwa biner itu hanya ada 2 kemungkinan, yaitu 0 dan 1. Misal saya punya 6 slot. Saya tulis S1, S2 untuk setiap karakternya, S3, kemudian S4, S5, dan S6. Nah, di S1 dia hanya punya 1 kemungkinan, yaitu 1 saja.
karena dia diawali dengan 1. Kemudian di string kedua dia punya 2 kemungkinan, yaitu 0 dan 1. Begitu juga dengan di S3, dia punya 2 kemungkinan, S4 punya 2 kemungkinan, S5 dan S6 punya 2 kemungkinan. Sehingga total ada 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan atau 2 pangkat 5 yaitu 32. Kemudian untuk yang kemungkinan kedua atau yang himpunan 00 ini, kalau kita gambarkan, misalnya saya punya slot 6 di mana semuanya diakhiri dengan 00. Berarti di S5 dan S6-nya dia punya 1 kemungkinan karena hanya bisa diisi oleh 0 dan 0. Kemudian selain itu kita tulis 2. Sehingga di kemungkinan kedua dia akan punya total 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 atau 2 pangkat 4 yaitu 16 kemungkinan. Kemudian yang ketiga, di mana kemungkinan ketiga ini adalah himpunan 1 itu irisan dengan himpunan 00. Jadi kalau saya gambarkan dengan slot lagi, di mana di slot 1 itu hanya ada 1 kemungkinan, yaitu angka 1, kemudian di S5 dia hanya ada 1 kemungkinan, kemudian di S6 dia punya 1 kemungkinan. Karena harus diakhiri dengan 0 dan 0. Kemudian di sisanya di S2, S3 dan S4 dia punya masing-masing 2 kemungkinan, sehingga total ada 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 sama dengan 8 kemungkinan. Oke, saya pindah ke sini. Sehingga dari kemungkinan keseluruhan itu akan ada kardinalitas dari himpunan 1 ditambah kardinalitas dari himpunan 00, kemudian dikurangi dari kardinalitas himpunan 1 irisan 00 sama dengan himpunan 1 itu yang 32, kemudian ditambah 16, kemudian irisannya adalah 8, sehingga total akan ada 40 string biner berbeda. Terakhir ada aturan pembagian atau division rule. Jadi misal kalau ada sebuah pekerjaan, dia dapat dilakukan dengan N cara, kemudian ternyata terdapat D pernyataan yang identik, maka pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan N per D cara yang berbeda. Nah, misal saya punya meja bundar, kemudian ada 4 kursi yang mengelilingi meja tersebut. Dan ada 4 orang yang akan menduduki kursi tersebut. Ada berapa cara duduk yang berbeda untuk 4 orang tersebut? Kalau dengan catatan, kalau tetangga kanan dan tetangga kiri dari setiap orang itu tidak berubah, maka cara tersebut dianggap sama. Sebagai pembeda, saya akan mengilustrasikan dulu, misal mejanya itu tidak bundar. Misal mejanya itu berbentuk persegi panjang, kemudian ada 4 kursi di meja tersebut. Ini ada kursi 1, kursi 2, K2, K3, dan K4. Nah, kemudian ada 4 orang. Misalnya A, B, C, dan D. Nah, untuk mengisi K1, dia akan ada 4 kemungkinan. Artinya, A bisa duduk di situ, B juga bisa duduk di situ, C juga bisa, D juga bisa. Akan tetapi, misalnya A, dia memilih duduk di kursi pertama, sehingga A, dia tidak dapat duduk di kursi kedua.
Sehingga kemungkinan orang yang bisa duduk di kursi kedua itu berkurang 1. Jadi B, C, dan D misalnya. Nah, misal di kursi 2 yang menempati adalah B. Sehingga B, dia tidak bisa menempati di kursi ketiga. Artinya, di kursi ketiga hanya terdapat 2 kemungkinan, yaitu C dan D. Begitu seterusnya, di kursi keempat hanya ada 1 kemungkinan, yaitu misalnya D. Nah, jadi total kemungkinannya ada 4 kali 3 kali 2 kali 1 cara. Beda halnya kalau mejanya bundar seperti ini. Kemudian ada kursi 1, K1, K2. Sebenarnya hampir sama dengan kasus ya untuk meja yang memanjang seperti ini. Jadi di mana K1 ini pasti akan ada 4 kemungkinan, kemudian yang K2 ini adalah 3 kemungkinan, K3 ini adalah 2 kemungkinan, kemudian K4 ini adalah 1 kemungkinan. Tapi yang berbeda adalah misal dalam meja tersebut si A dia menempati K1, kemudian B dia menempati K2, C dia menempati K3, dan D dia menempati K4. Nah, hal ini akan sama dengan kalau A-nya dia menempati K2, B menempati K3, C dia menempati K4, kemudian D menempati K1. Kalau kita rotasikan terus, ini juga merupakan hal yang sama. Kenapa sama? Karena baik tetangga kanan maupun tetangga kiri dari A itu tidak berubah, yaitu B dan D. Di sini juga sama, B dan D. B juga sama, tetangganya tidak berubah. C juga sama, tetangganya tidak berubah. Sehingga cara ini dapat dihitung sebagai hanya satu kemungkinan duduk. Jadi kita simpulkan bahwa kalau kita tulis A, B, C, D, itu dia akan sama dengan B, C, D, A. Dia juga akan sama dengan C, D, A, B. Dia juga akan sama dengan D, A, B, C. Sehingga total kemungkinannya akan ada 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4. Kenapa 4? Karena di sini kita identifikasi bahwa 4 cara ini, yang ini, dihitung sebagai satu kemungkinan saja, walaupun urutannya berbeda. Ya, totalnya akan ada 6 cara duduk yang berbeda. Sekian dari saya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.